Nah, juga apa lagi juga dulu. Bicara si Prabowo dari politik. Ya, apa bisa mendengar suara saya dan tampilan saya? Bisa, Di screen saya. bisa Pak. Oke, kita mulai sudah record ya. Kita mulai materinya. Kemarin sudah praktek ya. Harusnya sudah lebih paham ya. Sebagian besar tentang sequence diagram. Mungkin sekarang mengulang atau review ya tentang sequence diagram. Materi yang saya gunakan yang ini ya. Jadi kalau Anda download ada 3 materi di e-learning, bisa membuka yang ini atau lihat aja di tampilan saja. Nanti untuk belajar lebih jauh baru buka yang ini. Nah, ini sequence diagram ya, seperti praktikum kemarin, menggambarkan interaksi antar objek-objek yang pastinya terkait dengan sequence diagram. Nah, objek-objek itu bisa berupa pengguna atau aktor, display atau modul-modul, dan dapat disertakan juga message atau aliran pesan sampai ke waktu yang dibutuhkan dalam aktivasi si objek tersebut, yaitu sequence. Kemarin juga sudah digambarkan seperti itu ya. Kemudian sequence bisa digunakan menggambarkan skenario rangkaian langkah dari respon atau sebagai respon event dalam menghasilkan output. Jadi sesuai dengan activity, langkah-langkah ataupun skenario dalam suatu aktivitas, suatu case tersebut dapat digambarkan dalam sequence diagram. Ya, lebih jelas nih menggunakan sequence diagram daripada activity. Tapi secara global activity dapat menjelaskan suatu case secara umum. Ya, makanya urutannya membuat activity dulu, kemudian membuat sequence diagram. Kemudian diawali dengan apa yang men-trigger aktivitas tersebut. Sama seperti activity, siapa yang memulai kegiatan atau aktivitas yang pertama. Ya, apakah aktor, apakah nanti sistem dulu, tapi sebagian besar aktor dulu ya, karena aktor adalah human yang memberikan perintah atau menjalankan operasi dari sistem. Nah, nanti setelah di-trigger aktivitasnya diawali, kemudian output apa saja yang dihasilkan atau diberikan feedback gitu ya dari sistem. Nah, sequence diagram terdiri dari waktu dan objek-objeknya. Ya. Kalau vertikal yang kita lihat kemarin bar-bar batang itu ya vertikal ke bawah, itu menunjukkan waktu. Semakin panjang Anda buat fungsi batang itu, kemudian hasil atau maknanya adalah semakin besar waktu yang dibutuhkan dalam aktif si objek tersebut. Ya, tapi karena kita terbatas di kertas, apalagi nanti pas penyusunan laporan, nanti biasanya vertikal ini tidak perlu sampai detail gitu ya, sampai detail sepanjang apa dan selama apa aktivitas itu berjalan. Nah, minimal pesan yang dihasilkan atau pesan yang dikirim itu berada di dalam waktu. Ya, nanti kita lihat ya, minimal ada di dalam waktu. Jadi tidak perlu panjang sampai ke bawah. Nah, kemudian masing-masing objek terdiri dari aktor dan lifeline. Tadi belum ya, yang horizontal ya, yang mendatar itu objek-objeknya seperti aktor, kemudian tampilan, kemudian ada entity, ada function atau apa ya. Itu menjelaskan secara horizontal. Nah, diagram ini atau sequence diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case atau berhubungan. Jadi kalau di use case tidak ada, Anda jangan bikin sequence diagram. Atau kebalikannya, di use case-nya ada,
Anda harus buat di use case ada tadi ya. Anda harus buat sequence diagram. Tapi karena keterbatasan kertas ataupun saat Anda menjabarkan deskripsi, sama seperti diagram activity, pilihlah case yang utama atau case yang riskan, yang penting, yang strategis, ya, yang penting. Jadi kalau ingin menggambarkan sequence diagram, ya pilih. Tidak semua use case dituliskan dalam skripsi. Walaupun sebenarnya idealnya dituliskan, ya, karena keterbatasan kertas. Jadi kalau ada rajin silahkan tuliskan semuanya. Jadi setiap case seharusnya ada sequence diagramnya. Ya, karena ini secara tidak langsung berhubungan dengan use case. Nah, kalau tadi ada memilih, berarti pilihlah use case yang merupakan core atau penting atau strategis dari sistem yang Anda mau modelkan. Nah, gitu ya. Kemudian memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya dihasilkan. Ya. Jadi kalau use case itu baru menjelaskan apa, kemudian sequence menjelaskan apa nih yang lanjutannya atau bagaimana lebih detail dari sekedar use case. Ya, meskipun activity juga sudah cukup jelas, tapi semakin detail nanti diagram UML sampai ke diagram interaksi, ya, interaksi diagram, semakin detail bagaimana penggunaan tools atau objek dalam tampilan. Ya, apakah diklik, apakah disorot, ya, apakah di input, ya, nanti kita lihat ya lanjutnya. Nah, ini bagian atau simbol-simbol digunakan, ya kemarin sudah dibahas di praktikum. Mungkin sudah ada yang lihai juga, ya. Sekarang, apalagi menggunakan tools, ya mungkin tidak akan tertukar ya mana simbol untuk use case, mana simbol untuk activity, mana simbol untuk apa. Yang penting secara cepat bisa ketahuan, oh ini adalah fungsi boundary life, ini adalah fungsi control life, atau ini adalah fungsi untuk menggambarkan apa namanya node atau lifeline. Nah, ini lifeline, garis ini dibuat seharusnya sepanjang kebutuhan hidupnya atau setampilnya. Hidup bertampil ya. Kayak saya sekarang sedang menyarankan Zoom, berarti itu live ya, Zoom-nya. Bukan live internet, tapi memang sudah running. Kalau sedang membuka halaman login, berarti yang live adalah login. Home-nya tidak, ya home-nya mati. Itu ya, home-nya sedang tutup. Nah, nanti ya sambil lebih lanjut ya, contoh. Kemudian ada message yang paling sering digunakan, gambar lifeline, message bisa bolak-balik, ya, bisa kanan, bisa kiri. Sebaiknya kanan kiri aja, kalau ke atas ke bawah nanti pusing melihatnya. Jadi sebaiknya berhorizontal ke kanan ya. Nah, kalau komunikasi message ada panahnya, berarti berkomunikasi antar dari mana ke mana ya. Apakah dari aktor, apakah dari lifeline juga, apakah dari objek yang lain. Nah, partisipan ini apa namanya? Ya bisa aktor ya. Bisa disebut dengan nama objek atau disebut dengan objek. Nanti diletakkan di kiri atau di duluan gitu ya. Atau partisipan nama lain itu aktor apa? Pelaku sistem. Ya. Nah, untuk menamakannya bisa seperti ini, atau Anda tarik langsung kemarin dari aktor use case-nya, dari use case. Anda tarik dari use case, kemudian jadilah si partisipan atau si aktor. Nah, sebenarnya UML itu ada banyak versinya, ya UML sendiri. UML kan model diagram. Versi 1, versi 2, ya sekarang versi 2 berapa ya. Nah, ini nanti disebut dengan nama objek versi 1. Ya. Tinggal kita mengikuti saja versi softwarenya. Misalnya kalau Star UML versi sekian, itu sebenarnya sudah menganut UML yang versi terbaru. Gitu.
Nah, time ini sudah tadi ya, vertikal atas bawah, garis putus ini menggambarkan waktu yang dibutuhkan. Semakin panjang, semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk si aktor atau si objek itu untuk live action. Ini kotak kecil ya. Ini juga sama seperti lifeline. Semakin panjang action ini, semakin lama juga durasi yang dihasilkan. Tapi memang kita tidak perlu lama-lama. Yang penting, nah ini ya. Nah, yang penting misalkan ada message ke sana ya, atau menerima message, dia berada di satu action. Jangan sampai ada message tapi ke sini ya, di luar dari action. Tapi dengan adanya tools atau StarUML ataupun software lain, pasti akan dipandu atau error lah. Nggak bisa dibuat seperti itu. Nah, jadi untuk action sebenarnya tidak perlu panjang-panjang. Yang pasti prinsipnya message yang dihasilkan ataupun yang dari mana berada dalam satu action. Ya, ini yang penting. Jadi meskipun memang ini lamanya 1 jam, 2 jam kan lama sekali, ya, tidak perlu sepanjang itu karena keterbatasan kertas. Cukup satu kotak, satu action, garis message-nya masuk situ. Nah, kemudian message berpindah dari level 1 ke level yang lain. Nah, ini kategori atau kriterianya. Kalau dari awal muncul ya paling atas, kemudian nanti lama-lama ke bawah. Karena sudah habis dan sudah tidak dapat digunakan sampai ujung gitu ya. Baiknya message ataupun ini misalnya ada aktor. Nah, ini message itu pasti begini bertingkat gitu ya, atau ke sini. Jadi jangan sampai ini ada ke sini, kecuali memang ini yang kedua gitu. Nanti kan ada urutan munculnya. Nah, kalau 3 boleh ke sini. Kalau dari 4 berarti yang ini yang digunakan ya. Misalnya ini 4D, 5, 6, 7, 8 berarti ya. Nah, 8 itu di sini, bukan 8 di sini. Gitu. Jadi semakin lama semakin ke bawah. Ya, menunjukkan waktu yang sudah berjalan gitu. Semakin kan Anda bangun aplikasi kan waktu berjalan juga. Ya, mungkin back ke waktu yang sebelumnya. Nah, 3 macam pesan: sinkronus, asinkronus, reply, return. Ini sama seperti fungsi pengertiannya ya. Kalau sinkronus apa ya? Ada mau coba nggak membantu jawabnya? Sinkronus artinya, kemarin kan di praktikum nggak sempat dijelaskan juga waktunya juga. Sinkronus artinya pesan yang dilakukan secara sinkronus. Nah, artinya apa? Mau coba jawab, nanti dapat keaktifan atau ditunjuk. Ada mau coba nih, relawan nih, cuman bersuara saja. Kayaknya dipilihkan ya. Saya coba buka partisipan. Ada 27. Nah, sekarang jadi 26. Ya, mungkin jaringan jelek ya. Ahmad Solehudin, ada? Ada, Pak. Nah, silakan coba dijelaskan tentang apa sih Sebentar, sinkronus. Pak. Ya. Sinkron ya, sinkronus berasal dari kata sinkron atau terhubung. Bahasa lainnya ada synchronize.
Coba nggak perlu sampai ke ini. Message sinkronus adalah nggak perlu sampai situ. Cukup sinkronnya aja. Nanti dapat dibayangkan, oh ternyata sinkron itu seperti ini, jadi message sinkron itu seperti ini. Gitu. Jadi bacanya jangan lama-lama. Gitu. Sinkron itu maksudnya dia itu berhubungan gitu, Pak. Saling berhubungan, mungkin seperti itu, Pak. Secara ada yang Kata lebih spesifik sinkron. ya? Kalau asinkron juga berhubungan. Kalau sinkron berhubungannya gimana? Berhubungannya apakah baik-baik saja? Apakah hot? Apakah akrab? Gimana nih hubungan ini? Atau cuma TTM? Bagaimana hubungan sinkronus? Sinkronus tuh artinya berhubungan tapi saling berurutan gitu, Pak. Jadi satu prosesnya itu harus selesai dulu, baru kemudian ada proses selanjutnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih telah menjawab. Silakan tulis nama dan name di kolom chat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelum dikomentari, silakan Anda menunjuk satu teman deh untuk menjawab yang asinkronus. Coba tadi yang Salahuddin, Pak. Ya. Saya pilih random aja ya, Pak. Boleh. Random boleh. Atau udah kenal juga boleh. Oh iya, Pak. Diincar juga boleh. Siap-siap nih yang terpilih oleh siapa tadi namanya? Saya mau milih teman saya deh, Pak. Dani Sentiana, Pak. Dani. Siapa? Dani Sentiana, Pak. Nah itu tuh, ya. Silakan. Jadi asinkronus itu sama dengan sinkronus. Kalau asinkronus itu berhubungan cuma berurutan, sementara sinkronus itu berhubungan nggak berurutan gitu, Pak. Kalau asinkronus tidak berurutan atau tidak dalam satu waktu yang sama. Ya, betul. Oke. Ya, terima kasih Dani. Iya, Pak. Kemudian boleh menunjuk satu orang nih untuk yang reply atau return. Siapa temannya? Randi, Pak. Anggi. Randi, Pak. Randi. Ada nggak Randi? Harus ada nih, kalau nggak saya kick. Ada, Pak. Ya, Maharan. Siapa? Randy, Pak. Oh, Randy. Ya, Randy. Kalau tadi kan ada sinkronus sama asinkronus itu yang ngirim pesannya. Kalau reply atau return ini kayak balasan yang dari pesan tadi, Pak. Hasilnya. Ya, balasan atau hasil ya, yang dikembalikan atau di reply. Oke, Randy nanti tunjuk ya, tapi nanti karena saya belum punya pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan, Randy yang nunjuk ya, ingetin ya. Ya, baik, Pak. Silakan 3 mahasiswa tadi tulis nama dan name di kolom chat, jangan lupa. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, tadi sinkronus itu komunikasi secara langsung atau tadi ada dikatakan ada tahapan ya, bolak-balik atau segera ya. Seperti ini kan sinkronus nih. Saya tanya, Anda jawab meskipun agak lama dikit ya. Kalau asinkronus komunikasinya ada waktu ada waktu jedanya. Seperti kalau di e-learning itu fungsi forum. Jadi kalau Anda mengirimkan pesan, itu nunggu gitu ya. Tunggu dibalas atau tunggu sebentar. Tapi sebentar bukan dalam arti langsung, tapi memang menunggu apakah besok, tergantung saya connect ke dalam jaringan. Itu asinkronus. Nah, untuk menunjukkan itu saja cukup dengan simbol ini. Jadi perbedaannya cuma menunjukkan dengan simbol atau dengan simbol yang mana gitu ya. Nah, kalau return yang putus-putus. Jadi dalam sequence diagram tidak ada makna khusus kalau sinkronus itu harus apa, tapi tinggal bedakan simbolnya. Seperti di sequence diagram ada panah terbuka, panah tertutup ya. Yang secara pasif atau secara aktif, atau mungkin satu lagi yang generalisasi ya. Itu aja penggunaan panahnya, cuma sebatas itu. Nah, tadi sudah dijelaskan sinkronus pengertiannya, asinkronus juga, sama reply juga. Reply. Nah, ini message contoh ya.
Ini tidak usah tegang, saya tidak tanya ya. Ini contoh class diagram message. Jadi jika ada beberapa lifeline atau beberapa tampilan ya, ini kan berbasis pada tampilan aplikasi. Nah, Anda tinggal membuat message. Nah, kalau di sini message-nya ada dari analisis ke sistem reporting. Nah, ini perkaranya mau sinkronus atau asinkronus ya tinggal berikan panah yang sesuai. Nah, gitu aja. Nah, kemudian pastikan ini meskipun sudah dari sananya ya, sudah fungsi dari tools-nya. Pastikan ini masuk ke dalam kotak atau daur hidupnya. Ya. Jadi kelihatan nih, secara otomatis juga kelihatan daur hidup yang sebentar, yang pendek, nih, dan daur hidup yang lebih panjang. Gitu. Jadi bukan berarti ini dipanjang-panjangin sampai bawah, tapi memang tergantung dari message-message yang lewat atau yang terkait. Nah, jadi kan menggambarkan bagaimana reporting ya. Dari bagian finansial, nanti menunjukkan report, sampai ke bagaimana security atau penjagaan supaya reportnya tetap aman gitu ya. Atau reportnya tetap dalam fungsi yang benar. Apakah model keuangannya, apakah model apanya, apakah otoritasnya ya, itu dibahas di sini. Gitu. Nah, ini ada contoh yang lebih menarik ya, atau lebih fun, lebih happy. Objek misalkan ya digambarkan dengan cat, policeman, SPCA, inspektur, atau person atau orang-orang biasa. Nah, sequence diagram berarti misalkan person itu melakukan kick atau mengirimkan kick kepada cat. Nah, pastikan ini adalah cat, tapi ternyata dia melakukan kick gitu. Nah, next, karena cat-nya sudah menerima pesan yaitu kick, berarti si cat ini akan mungkin nggak terima gitu ya, namanya orang disakiti, bukan orang ya, namanya hewan disakiti, maka dia melapor ke inspektur. Gitu. Berupa apa ya, tergantung bagaimana fungsi interaksinya. Di sini maksudnya ada report, ya report ke melaporkan report man atau report person. Nah, si RSPA kan yang melihat atau mendapatkan reportnya, laporannya. Kemudian next, nah, report ini dilanjutkan dengan report yang lain atau boleh dengan bahasanya meneruskan gitu. Disampaikan ke polisi, ke bagian terkait, kemudian langsung melakukan aksi dari si policeman ini ya ke sini ke person, yaitu memeriksa atau menangkap ataupun lain-lain. Nah, ini contoh cerita si kucing yang ditendang dijadikan sebagai sequence diagram. Jadi bagian-bagian objek ini ada ya. Jadi sebagai akibat atau respon ataupun pesan juga segera gitu ya. Ini bukan berarti balikan atau return. Ini bisa kalau sini dibuatnya sebagai sinkronus langsung gitu ya. Ada laporan langsung sigap si polisi ini itu menangkap atau mengamankan dan mengintegrasi dan lain-lain. Nah, kalau tanpa orang dan tanpa desain yang tadi ya seperti ini. Sequence diagramnya. Person, cat, inspektur, dan polisi. Gitu. Jadi tahapan ini selalu menurun ya. Timeline-nya menurun. Nah, ini jangan dikomplain nggak ada ininya ya. Ini kan cuma contoh. Kalau di tools yang StarUML pasti otomatis sudah ada daur hidupnya. Nah, ini boleh nih rekursif. Tadi terakhir Randy ya.
Randy silakan tunjuk temannya siapa yang menjelaskan arti rekursif. Arji, Pak. Arji. Ya, silakan Arji yang dipilih dan beruntung. Ada Arji? Arji Surya Maulana. Apa? Hah? Makan. Tadi coba Arji ada? Kalau nggak saya kick ya seperti kucing tadi. Ada Arji? Mungkin yang lain Randy, cari yang lain. Andrew, Pak. Andrew Hidayatullah Arif. Ada? Ada, Pak. Cuma menjelaskan arti rekursif aja. Rekursif itu apa sih? Ini juga ada sih. Iya, itu ada di Ya, silakan. Rekursif itu berarti ya, objek yang memanggil dirinya sendiri. Itu kayak di teks itu jelasin apanya lagi nih, Pak? Saya nggak. Pengertiannya aja. Itu sudah ada. Arti dari rekursif adalah Suatu objek yang memanggil dirinya sendiri. objek yang memanggil Dirinya sendiri. itu kan rekursif di sini. Ya udah. Siapa namanya tadi? Andrew ya. Nanti jika saya minta menunjuk teman, ingetin ya Andrew ya. Oke. Oke, terima kasih Andrew. Silakan tulis nama dan name di kolom chat. Ya. Terus ya nama dan name di kolom chat. Rekursif berarti sebuah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri atau berada di dirinya sendiri, gitu ya. Nah di sini karena sequence diagram sebuah objek, berarti definisinya adalah objek yang memanggil dirinya sendiri atau memanggil yang berada di lifetime-nya dirinya sendiri, gitu. Dalam sequence diagram ini dapat atau terdapat rekursif, gitu. Atau di pemrogramannya juga ada rekursif, gitu. Misalkan pembuatan laporannya di sini gitu ya, di sistem reporting itu sendiri tidak perlu ada tampilan baru atau modul baru atau yang baru. Gitu ya. Nah, ini ada menghapus partisipan, ya bisa destroy di sini atau dihilangkan. Saya juga belum tahu ini fungsi ini bisa di destroy seperti ini. Tapi destroy ini bukan berarti di delete seperti yang kesalahan gitu ya. Tapi bisa ada penghapusan dari fungsi interaksinya gitu. Ya kalau salah tinggal Anda delete, klik kanan delete from model, selesai. Tapi kalau maksud di sini dapat dihapus sesuai dengan mekanismenya. Nah, ini ada langkah-langkah membuat sequence diagram. Kemarin sudah praktek ya, sebenarnya sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Tinggal mengacu ke sebuah use case dan activity-nya. Nanti tinggal disusun satu-satu sesuai dengan langkah-langkah pada activity. Ya. Jadi kalau di sini tidak dikatakan dengan activity, tapi sebaiknya arah ataupun interaksinya sesuai dengan activity. Karena percuma Anda buat activity kalau nanti di sequence beda lagi urutan kejadiannya. Ya. Nah, misalkan ini ada contoh lagi, misalkan ini adalah contoh ada syarat atau ada word, ada passing grade atau ada ketentuan. Nah, lanjut lagi. Ini ya tinggal Anda tuliskan saja di message-nya. Gitu. Kalau ada syarat, tinggal dituliskan di message. Gitu. Fragment atau bagian-bagian, ya. Ini kita lihat. Untuk bagian berarti sekedar di
tunjukkan seperti di dibagi. Ini fragmen untuk misalkan pengecekan, ini fragmen untuk saat tadi ya pengecekan kondisi booleannya, boolean expressionnya. Ini pengecekan untuk pembuatan laporannya. Ya, mungkin seperti di use case diagram itu boundary ya, tapi di sini adalah fragment. Gitu. Nah ini contoh penulisannya, dan ini ada operator ya, ada operasi-operasi yang terdapat dalam fragment. Tapi ini kan cuma sebatas ini fungsi atau bagian-bagian ya. Ini ada region, ada loop, nah bahkan ada alternatif. Nah kemarin ada yang bertanya dan menunjukkan suatu use case diagram, sequence diagram, ini alternatif ya. Jadi kalau jika sebuah kondisi itu berjalan seperti ini, ternyata bisa ada alternatifnya atau ada kemungkinan lainnya. Ya. Jika balance tidak bisa dari amount, seperti pengambilan di ATM atau pengambilan cek keuangan, nanti seperti apa? Itu. Ini bahkan ada else di sini. Ya, ada else. Itu. Option. Ya. Ini berarti ada pilihan ya. Jika sama seperti alternatif, tapi ini pilihannya mungkin 0, residue balance-nya 0, maka studentnya harus kemana gitu ya, harus melakukan apa gitu. Nah loop atau diulang ya, loop for all items. Nah apakah di sini nanti ada pengulangan sampai apa gitu ya, sampai ini pembatalan, kemudian update quantity, ini bisa diulang atau bisa dipanggil lagi untuk digunakan lain gitu ya. Ini cancel order, ini juga order transaction, cancel payment, gitu. Bahkan sampai ke cancel payment nanti. Nah, ref, ini penjelasan lebih lanjut ya, ref. Balance look, account number, kemudian nanti reply-nya seperti apa gitu ya. Nanti misalkan get balance, apa sih get balance? Oh dia look up misalkan account number atau dari mana gitu ya, referensinya kemana, merujuknya kemana gitu. Jadi nanti balikannya berupa balance, oh ternyata dapat dari sini. Ini kalau mau diperjelas, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini ref juga, break ya, break ini seperti fungsi yang keluar dari loop. Jadi kalau ada kondisi tertentu maka bisa menjalankan yang break ini gitu. Ini kan exception ya, pengecualian atau perluasan. Jika yang tidak ada ya sebenarnya hampir sama seperti kondisi ya. Nah, untungnya ini sebuah model gitu ya. Jadi kalau Anda mau menggunakan break atau menggunakan alternatif, itu nggak akan ada efeknya karena cuma sebatas desain, nggak ada compile gitu. Kalau ada compile nanti ada bedanya. Jadi ini tinggal penggunaannya aja, menggunakan break sebagai exception, sebagai misalkan exception itu perluasan kan atau pengecualian sebenarnya, exception. Jadi kalau Anda ada suatu kejadian, ternyata ada kejadian yang di luar kendali atau ada kejadian yang mungkin tidak diharapkan. Ya beda dengan ini alternatif. Kalau alternatif mungkin diharapkan, ada kemungkinan besar dan itu akan terjadi dalam positif itu sebenarnya. Nah kalau exception itu lebih bernada negatif. Mana di? Nih.
ini loop break. Oh, break ya. Break itu acceptance lebih bernada negatif. Misalkan kalau Anda ingin menarik uang, ternyata uangnya nggak ada gitu ya. Kan sebenarnya itu nggak diharapkan oleh pihak bank. Kalau Anda ingin menarik uang, ya sebenarnya uangnya harus ada dong. Misalnya seperti itu. Nah, exception itu mencegah yang bernada negatif tadi. Nah, paralel atau apa namanya, sesuai dengan fungsinya ini bersama ya bisa seperti ini. Saat knock foot ini dilakukan, rotate foot juga bisa dilakukan. Gitu. Nah, ini par itu paralel. Tapi tanpa dibuat ini pun sebenarnya ya bisa saja dibuat seperti ini. Tapi kalau tidak ada paralelnya, mungkin dianggap ini next-nya gitu ya. Knock foot, kemudian rotate foot. Ya mungkin apa namanya mengaduk dan apa namanya mencampur gitu ya. Nah, online bookshop nih. Nah, ini kan ada contoh. Coba nih tadi siapa terakhir nih yang sudah menjawab chat ya. Tadi kan terakhir Andrew ya. Andrew boleh Andrew memilih satu teman lagi untuk menjawab dan menjelaskan secara narasi aja, nggak harus tepat. Misalkan lu SAS inventory, secara umum aja. Gitu, secara umum, ini tampilan SD online bookshop ini seperti apa sih kejadiannya? Siapa yang mengakses? Nanti ada tampilan apa yang membantu? Nanti ada fungsi apa aja gitu. Andrew masih ada? Ada, Pak. Nah, silakan tunjuk temannya nih. Siapa nih yang mau dimintain tolong untuk menjelaskan? Muhammad Rifki, Pak. Muhammad Rifki. Ada Rifki? Ada, Pak. Nah, terima kasih ya. Gimana Rifki? Coba deh, narasikan aja. Ini ada online bookshop, mungkin secara persepsi juga udah bisa membayangkan, tinggal membaca UML ini. Gitu. Ini dari awal gitu ya. Dari aktor. Siapa aktornya? aktornya web customer web, Pak. Web customer. Ya, pelanggan web atau visitor. Ya. Ya, visitor. Nah, Kemudian? ini dia lakukan. Kalau ingin beli buku, web customer melakukan pencarian buku yang dia mau, Pak. Ya. Dari search Ya. inventory kan. Terus online bookshop ini di sistemnya menghasilkan hasil pencarian, Pak. Ya. Terus jika udah ketemu buku yang dia mau, dia ngelihat deskripsi buku, Pak. Ya, itu pun kalau mau ya. Ya. Kayaknya kebalik deh. Jika sudah mendapatkan hasil carinya, kalau dia menginginkan dapat melihat deskripsinya, bahkan memasukkan ke kotak keranjang gitu. Ya gitu, Pak. Ya. Terus ya, jangan buru-buru. Santai aja. Ya, juga buru-buru, ya. Pak. Ya, terus kan view dia melihat deskripsi bukunya. Kalau misalkan sudah pas dengan yang dia dengan kostum yang pelanggan minta, maka pelanggan bisa masukkan ke kotak keranjang. Ya. Ya. Lalu ada loop nih kira-kira apa? Loop tuh kalau misalkan nggak sesuai itu sih kita bisa ngulang lagi, Pak. Gitu. Terus terakhir check out opsional, kalau mau ya tinggal check out. Kalau mau tinggal check out. Bayar. Ya. Oke, terima kasih Rifki. Ya. Tapi nggak ada pertanyaan? bayar, Pak. Oh, nggak apa-apa, yang penting ini aja. Ini kan cuma penggalan, cuma contoh. Kalau sampai lengkap nanti kamu bikin skripsi lagi pakai ini. Nah, apa namanya? Kan tulis nama dan name di kolom chat. Baik, Pak. Nah, jadi yang dijelaskan Rifki itu hanya pencarian, kemudian kalau mau ya si pelanggan ini dapat melihat deskripsi. Bahkan kalau udah oke tadi katanya dapat masukkan ke kotak panjang atau shopping cart. Nah, ini prosesnya dapat diulang, dapat dilakukan seperti tadi kalau mau ada buku yang lain yang mau dicari. Atau asumsinya tadi tidak sesuai. Gitu. Nah, kalau memang ini dilakukan berulang-ulang, cari buku, kemudian lihat deskripsi,
Nah, jadi cari buku lagi, lihat deskripsi, masuk ke shopping chart, cari buku lagi. Nah, itu kan ulang-ulang sampai opsional yang terakhir ini checkout. Nah, perkara bayarnya tidak dijelaskan dalam contoh sequence diagram. Nah, cuma sampai pencarian buku, inventory, kemudian menampilkan hasil, deskripsi, masukkan ke shopping chart, dan terakhir checkout. Nah, ini dilakukan di satu tampilan ya, yaitu online bookshop. Nanti kalau Anda mau lebih detail bisa diberikan lebih jelas. Misalkan pencarian inventory ada di tampilan apa. Gitu. Nah, ini juga nggak salah. Siapa tahu di halaman depan itu memang ada tampilan untuk search inventory di halaman depan. Sampai ke masalah kotak keranjang. Kan bisa begitu ya kalau Anda lihat website zaman sekarang di online bookshop. Ada tahu nggak online bookshop itu apa aja misalkan? Apa misalkan online bookshop? Gramedia, Pak. Gramedia. Tapi kayaknya Gramedia susah ya belinya. Nih, saya pernah, dan sekarang bukan promosi ya, tapi menunjukkan aja nih. Grup. Ini cuma sekedar menunjukkan ada online bookshop ya, bukan promosi. Nah, sini ya, kan tadi di halaman online apa sih namanya? Di halaman, nah di ini, nah ini di online bookshop ini kan semua terjadi di sini, gitu ya. Nah, kita lihat di contoh website ini halaman home. Begitu saya buka gropmart.com, sudah begini tampilannya. Nah, kita tinggal cari di sini. Ya, misalkan ini adalah UML. Kita cari UML. Nanti bukunya apa nih yang ada di sini. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini UML nih, mirip dengan simbol UML yang kita kenal ya. Nah, di sini kan intinya ada permainan frame dari aplikasinya. Ya. Jadi ini akan berubah, atasnya enggak ini. Nah, di sini tampilan kotak keranjang. Gitu. Nah, coba kita inspect elemennya. Oh, ini udah beda title. Berarti ini harusnya sudah, kalau di sequence diagramnya sebaiknya dipisah nih dengan tampilan atau interface yang baru gitu ya. Tapi kalau secara kasat mata ya nggak apa-apa kalau asumsinya Gropmart ini adalah satu interface, nah nanti bisa melakukan apapun di situ. Ya. Nah, ini lagi diskon nih. Ini bukan promosi ya, tapi contoh ada online bookshop gitu ya. Nah, kalau Gramedia kayaknya saya jarang juga beli. Sebenarnya Gramedia itu apa ya websitenya? Nah, ini kan online store ini kan. Oh, ini kan. Makanya ini baru ya. Oke deh, nanti saya coba cari-cari di sini. Ada contoh apa tadi online bookshop. Oke, tadi Rifki terakhir. Coba minta temennya siapa yang mau membacakan ini penjelasan tentang pemesanan buku. Masih ada Rifki? Ada, Pak. Ya, coba lagi pilih-pilih ya. Temannya siapa ya? Udah juga di kolom chat ya. Siapa tahu udah dipilih sama teman yang lain. Jadi jangan double. Siapa? Nggak usah apa namanya?
dipilih aja siapa. Ada Rifki, masih ada? Ada Pak. Ya, coba siapa temannya nih yang mau dimintakan menjelaskan tentang use case diagram pemesanan buku. Nah, Orlan yang Bahtiarkan nanti- Pak. Siapa? Orlan ya? Orlan Pak, Orlan. Saya. Ya, Iya, Pak. tuh. Langsung. Orlan belum ini ya, belum ketunjuk ya. Silakan, Orlan. Dengan bahasa sendiri aja, nggak harus pas sesuai dengan urutannya. Misalkan kayak tadi si Rifki menjelaskan tentang begini gitu. Oke, jadi di sini itu customer. Nah, customer itu menambah item di shop di keranjang. Nah, Ya. setelah itu, dari keranjangnya mengecek apakah barang tersebut ada atau enggak. Nah, dari katalog tersebut mengirimkan pesan bahwa barang tersebut ada. Nah, kemudian setelah itu customer itu membeli barang yang ada di keranjang tersebut. Nah, kemudian setelah diautentikasi. Ya. Nah, setelah diautentikasi, kembalikan keranjang tersebut. Nah, dari keranjang tersebut mengirimkan order kepada objek order. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Siapa nama Orlen? Silakan tulis nama dan NIM di kolom chat ya. Jadi proses pemesanan buku ini ya kalau memang tidak sesuai dengan persepsi Anda, nanti tinggal sesuaikan gitu ya. Misalkan meletakkan barang yang tadi sudah dipegang di shopping chart. Nah, saat masukkan ke shopping chart, ternyata shopping chart mengirim data availability-nya. Ada nggak sih stoknya? Gitu, secara diam-diam ya, karena ini kan langsung ke sini. Gitu. Jadi shopping chart akan mengirimkan verifikasi availability-nya. Kemudian dikembalikan, oh ternyata ada. Nah, ini boleh diperjelas, tadi ya ada banyak operator-operator. Kalau memang ada exception atau ada opsional, ya boleh dibuat nih dan dikembalikan ke si orang sini. Itu. Kalau misalkan stok kosong kan ada pemberitahuan ini stoknya habis, atau mungkin kalau stok habis tidak nyala malah aplikasinya. Nah, ini boleh jadi seperti ini asumsinya. Nah, kemudian jika sudah oke nih, sudah mau membeli, maka dia klik buy, gitu ya. Oh, ini belum ini ya, belum. Baru klik buy itu berarti klik beli kayak checkout ya. Ini persamaan dari checkout buy. Nah, setelah buy, maka si shopping chat akan memverify customer. Customer ini ada di mana, alamatnya apa, pokoknya disiapkan deh untuk melakukan order gitu ya. Disiapkan data-datanya, diambil dan di-verify, di-cross-check, atau dipilih diambil lah gitu ya. Dan dikembalikan ke shopping chart. Kalau sudah fix, dikirimkan datanya sebagai order ke objek order atau ketampilan order. Nah, selanjutnya apa? Jadi bayar. Invoice-nya muncul. Nah, itu kan kelanjutannya. Gitu. Jadi dari peletakan ke shopping chart, kemudian klik buy, verify data customer, alamatnya di mana, nanti kode posnya apa, kalau ada ongkirnya nanti akan dibuatkan. Nah, jadi begitu masuk order, invoice dapat dibuat. Gitu. Ya. Kita next ya, ini kira-kira seperti itu. Nah, ini agak panjang nih. FB autentikasi. Oh, ternyata Facebook ya. Apa Facebook bukan sih? Ya, kira-kira FB itu bisa ini ya. Boleh, tapi siapa Orlen? Nah. Masih ada Orlen? Ada, Pak. Nah, coba silakan. Siapa temannya nih yang mau dimintakan? Reza, Pak. Reza. Ya, Reza ada nggak? Ya, Pak. Nah, Pak. Ya. Silakan nih.
Ini ada sequence diagram Facebook user Ya, Pak. autentikasi. Ya, Ya, Pak. login lah gampangnya. Silakan deh, jelaskan deh. Ini ngapain sih sequence diagramnya? Oke, bentar. Mau login Facebook gitu ya. Gampangnya gitu. Berarti pertama tuh kan ada aktor itu user. Usernya tuh mengambil FB resource dari web browser. Jadi ini tampilan user face dari FB dari ini web browser. Yang ini apa? Yang dari get FB resource dari lifeline-nya web browser. Nah, dari web browser nanti diminta akses dari request akses Facebook-nya, Pak. Ya. Dari lifeline masuk ke lifeline application. Nah, nanti di redirect lagi dari ini aksesnya. Habis itu lanjut lagi ke authorize. Berarti authorization masuknya itu, Pak. Yang untuk loginnya ini authorize-nya itu. Nah, dari itu dikasih dari lifeline Facebook authorization server nanti dibalikin, Pak, permission form dibalikin lagi ke ininya, ke web browser. Nah, web browser ditampilin ke user itu. Ya. Nah, habis itu ya sekarang kan user permission si user ini melakukan aktivitas minta ini user permission ke web browser lanjut lagi ke proses permission dari Facebook authorization server dari servernya Facebook yang buat otorisasi itu direct lagi kembali ke web browser. Nah, kalau misalnya permissionnya granted, Pak, nanti dikasih ininya web browser nanti meminta kode autorisasi Facebook dari menuju ke lifeline aplikasi. Dari lifeline aplikasi masuk lagi ke server Facebook authorization. Dari Facebook authorization server nanti akan dikembalikan lagi access token untuk tadi autorisasinya. Nah, ketika udah dikasih akses tokennya, baru si dari lifeline application akan mengakses resource Facebook yang user protected. Berarti resource user itu dari Facebook content server. Nah, setelah diambil nih user protected resource ya, dibalikin lagi dari aplikasi, dibalikin lagi ke web browser akhirnya nampilin user protected resource-nya dari ke user itu. Jika misalnya tidak ada permission, Pak, nanti berarti web browser-nya ngasih tahu ini ada no authorization, si aplikasinya nanti nggak bakal ngasih lagi FB resource not available karena nggak ada itu permissionnya itu. Ya. Pak. Sudah? Iya, Pak. Oke, Reza ya? Iya, Pak. Terima kasih Reza atas penjelasannya. Silakan tulis nama dan NIM di kolom chat ya. Nah, tadi teman Anda Reza menjelaskan agak ribet ya login Facebook atau ya gampangnya untuk mengautentikasi seseorang dalam mengakses sebuah akun. Ya. Nah, sini di awal get FB resources. Bahasa mudahnya apa? Bahasa mudahnya yang mengakses atau mengetikkan URL ya. Apa nih Facebook ya, facebook.com atau yahoo.com atau gmail.com ya. Ini get the resource. Kemudian dari web browser, asumsinya web browser kan apakah Chrome, apakah Mozilla, ada apa yang lain. Nanti akan request ke server Facebook-nya. Nanti dibalikan. Nah, di sini jadi penting nih. Kalau Anda login di suatu halaman apapun, pastikan alamatnya sesuai dan tidak berasal dari orang yang sedang phishing atau sedang melakukan penduplikasian halaman. Jadi Anda akan tercuri datanya, gitu ya. Nah, ini dibalikan ke browser. Jadi asumsinya si visitor ini akan berinteraksi dengan browser, ya, dengan Facebook tapi melalui browser, gitu. Nah, aplikasi ini ya sudah mulai ke Facebook-nya, gitu ya. Nah, seperti misalkan, coba ya, saya Facebooknya kebuka nggak ya? Ini masih ada. Saya coba logout dulu ini. Logoutnya gimana nih? Atau pakai ini aja deh. Nah, pakai ini. Nah, kita mau masuk. Ya.
Nah, saat masuk ke sini, sebenarnya kan ada, jika ada yang ingin mau main-main dengan, ingin mendapatkan akun dari teman, misalkan, ini, Anda tinggal simpan halamannya ini. Ya. Dengan save as. Kemudian kalau sudah berhasil, nanti tinggal dibuka dan modifikasi di lokal area. Gitu. Ini karena gambar dimatiin aja deh lama ya. Nah, setelah disimpan, kan pasti Anda akan mendapatkan halaman tampilan yang sama persis seperti yang disimpan. Ya. Kemudian dicek lagi formnya. Jika formnya sudah tersimpan juga, kan ada cek action dan ininya, metodenya. Nanti actionnya ke halaman apa gitu ya. Nah, action tersebut ada siapkan lagi satu tampilan yang, atau tampilan di mana sebuah website yang sudah tidak punya koneksi, yang gambar dinosaurus itu simpan lagi. Nah, jadi saat Anda masuk, diminta, coba nih ada Facebook gratis, ada wifi gratis nih, mau internetan nggak atau mau Facebook nggak? Nah, Anda tinggal, kan temannya kalau mau ya, sebenarnya tinggal masukkan email, kemudian kata sandi, tapi ternyata ini kan bukan website asli, ini website yang sudah tiruannya. Nah, Anda klik masuk, kemudian hasilnya adalah halaman yang putus tadi, ya halaman putus. Oh ternyata apa namanya, internetnya putus. Oh, maaf ya gitu ya. Atau mungkin wifi sedang jaringan nih, lain kali aja ya. Nah, tapi kan username dan passwordnya ini sudah dimasukkan ke dalam MySQL misalkan, itu kan lokal area, atau ke dalam yang disimpan lah ke mana gitu. Nah, itu juga jadi teknik lumayan tuh untuk mengambil username dan password, yaitu menirukan halaman punya orang atau halaman yang asli. Nah, jadi untuk login ini pastikan ya sama seperti sesuai dengan aplikasi yang Anda akses. Gitu. Nah, kemudian web browser setelah dibukakan ini akan authorize ke apa namanya, Facebook server, kemudian memberikan permission form. Permission form ini ya bisa berupa formnya ya, apa namanya, menampilkan formnya. Jadi kalau Anda klik mau login, biasanya ada request-request tertentu yang di-authorize. Apakah Anda robot, apakah Anda human, apakah Anda sebuah fungsi, ya nanti kan sedikit ada authorize-nya atau pengecekan juga, supaya begitu dibuka halaman form, itu sudah baik gitu, atau sudah normal ya. Nah, kemudian disuguhkan ya, jangan lupa nih, balikannya disuguhkan ke visitor, yaitu permission form atau halaman loginnya. Nah, sini yang seperti kemarin ditanyakan juga, apakah harus sampai ke user? Iya, harus sampai ke user. Nih ya. Ini kan seperti 2 kali ditulis. Ya. Dari fungsi Facebook ini ya, apa namanya? Facebook authorize ini mengirimkan permission form, kemudian mengirimkan lagi ke visitor. Nah, ini harus sampai di sini. Ya, pastikan kalau memang si aktor harus mendapatkan data atau informasi atau balikan ataupun message, apapun itu ya sampaikan ke aktornya, harus sampai ke aktor. Ya, jadi jangan sampai sini doang. Meskipun sampai sini, aktor bisa melihat, tapi kan ya sebaiknya sampai ke si aktor. Nah, secara umum, ini kan loginnya nih. Ya. User permission, dimasukkan data-data user permissionnya, sudah diberikan maksudnya, kemudian diproses, kemudian dibalikan lagi. Nah, ini kan proses umumnya. Nah, alternatifnya, jika grant atau diterima atau diberikan grant, nah, akhirnya fungsi logiknya bekerja nih. Ya, diberikan code, pengaman, nanti ada token dibalikannya, kemudian terakhir dimasukkan sebagai
dikeluarkanlah halaman Facebook servernya gitu. Nah, sebagai apa namanya, balikan dari login ini dipastikan oleh Facebooknya kalau loginnya aman gitu ya. Ini adalah resource yang aman. Berarti Anda harus cek juga nih setelah login itu akun Anda atau akun samaran lagi gitu ya. Nah, jika permissionnya no, ya sudah berarti Anda tidak bisa masuk, nanti sampai sini pun langsung ditolak ya. Gitu. Jadi sebenarnya login, tapi karena ini menurut Facebooknya penting untuk dijaga berdua kali ya, dengan token, dengan authorize code, dengan authorize yang sebelumnya ini. Nah, jadinya agak panjang ceritanya ini. Padahal kan kalau Anda kenal, login kan cuma sekedar mengecek ada nggak sih username dan passwordnya. Gitu. Kalau ada ya tampilkan. Kalau nggak ada ya sudah, jadi tidak boleh masuk. Nah, di fungsi tertentu, authorize ini digunakan untuk pembagian tugas autentikasi. Tugas aktor sebagai staff, sebagai pegawai, atau sebagai dosen, atau sebagai mahasiswa, atau sebagai apa koordinator, sebagai apa. Nah, itu sebagai pembuat pembagi tugas. Jadi kalau loginnya sebagai staff, nanti menunya menu staff. Kalau sebagai direktur, ya loginnya sebagai direktur. Jadi pembagian tugas juga dapat diselesaikan dengan autentikasi ini, dengan login. Ya. Nah, ini contoh tampilan. Ini tidak perlu ditunjuk ke mahasiswa ya, untuk seperti tadi. Ini cuma sekedar dilihat aja. Ada form SPB. Form SPB itu apa ya? Pembelian ya, berhubungan dengan pembelian sampai kirim. Ini bukan shopping chart, tapi memang ini bagian internal dari apa namanya perusahaan. Ya. Ini contoh tampilan. Nah, kira-kira dalam pembuatan sequence, Anda sebagai aktornya yang mengoperasikan ini, ya, yang mengoperasikan ini itu digambarkan dalam sequence diagram. Jadi face to face seperti ini, Anda sedang melihat, mungkin memilih kode departemen, memilih satuan, mengisi mitra, atau menampilkan barang atau lain-lain, simpan, batal, keluar, itu dicatat di diagram sequence. Nah, ini kira-kira seperti ini, ya alurnya. Karena kita tidak melihat aktivitinya, ya sudah iya aja gitu. Open SPB, input SPB, dan ada kontrol yang melakukan apa namanya menjaga pengaturannya, kemudian menampilkan SPB function ini, gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan ini ya apa namanya kode departemen, ingin mendapatkan kode barang, kan cek dulu ke database ada apa aja sih kode barangnya, ada apa saja sih kode departemennya, gitu ya. Jadi begitu tampil di open, dibuka tanggal, kemudian kode departemen itu di-get atau diminta atau didapatkan gitu ya, dari si database. Gitu. Nah, saya ini nggak ada balikan ini, nggak usah ada balikan sampai ke sini aja, ya ke form. Karena kan form ini dibuka, saat dibuka pun langsung ada aktivitas tadi ya, membaca get departemen, data kode-kode apa, atau ada timing tertentu, tanggal ya, dan lain-lain. Nah, loop ini tadi sebatas pengulangan yang kalau ada barang lagi gitu ya, ada next barang atau ada barang berikutnya ya diulangi lagi prosedurnya. Ya, hampir beda dengan looping yang pemrograman. For 1 to 5 beda. Jadi kalau ada lagi gitu ya. Ini bisa diulang gitu kejadiannya. Nah, simpan. Kemudian ini juga ada pengulangan simpan. Nah, selesai. Ada pertanyaan untuk ini sequence diagram? Nah, terima kasih ya tadi yang sudah menjawab ini. Ada yang tunjuk-menunjuk ya, nah, mungkin nanti seperti itu aja ya mekanismenya. Daripada diminta mungkin andanya malu-malu atau andanya takut salah, lebih baik salah saat perkuliahan gitu daripada salah saat ujian. Ya, kalau ujian salah kan repot.
berhubungan dengan nilai. Ada pertanyaan? Oh ya, kemarin UTS-nya dengan Pak Lukman ya, berarti ya? Itu soalnya apa ya, soal UTS-nya? Saya kan juga tanya ke Pak Lukman, katanya nanti beliau aja yang menilai gitu, yang berikan soal. Cuma saya penasaran apa sih soalnya gitu. Katanya paper ya. Gimana ya, ada mau coba jelasin nggak atau menggambarkan cerita gitu maksudnya? Saya mau tunjuk lagi yang kayak begini. Oh, jadi UTS Anda dengan Pak Lukman kemarin. Jadi kemarin itu ya. UTS sama Pak Lukman itu Pak. Ya. Jadi UTS kemarin sama Pak Lukman itu kita mengumpulkan tugas dari. Ya. Jadi kita awalnya dari awal pertemuan itu disuruh nyari jurnal gitu Pak. Nah ya, terus dari jurnal itu kita disuruh memperbaiki gitu Pak. Nah terus hasil perbaikannya itu dimasukkan ke PPT. Nah, terus dikumpulin di e-learning Pak. Cuma seperti itu aja sih Pak kata. Ya. Oh gitu. Ya. Iya dianalisis gitu Pak. Jadi dari kan, jurnal itu yang salah seperti apa gitu. Iya Pak. Ya, yang salah atau ada kemungkinan dikembangkan. Seperti itu sih Pak. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi namanya jurnal kan nggak salah. Jadi yang salah dari penggambarannya gitu Pak. Mungkin ada yang kurang tepat, misalkan penggunaan notasinya gitu Pak yang menurut kita. Oh gitu. Benar sampai ke situ. Misalkan ini nih kick. Iya Pak. Ternyata kicknya harusnya sinkronus gitu. Begitu. Bukan ada pengembangan. Iya Pak, seperti itu Pak. Nah, gimana sama ada seperti itu juga bisa sih Pak sebenarnya. Oh gitu. Sejauh ini sih tidak Pak. Enggak ya, berarti udah aman ya. UTS saya serahkan ke Pak Lukman gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau komplain nilai dengan ke Pak Lukman UTS-nya. Gitu. Atau mau nanyakan nilai nanti Pak, misalkan nilai saya kok begini atau begitu, nah, nanti langsung ditanyakan ke Pak Lukman. Gitu. Makanya saya saya kan juga dosen koordinatornya, nah saya mau tanyakan. Tapi kemarin Pak pada saat waktu tesnya itu Pak. Ya. Kenapa? Kemarin pada saat waktu jamu tesnya kelas A dan kelas B itu kan ada absennya gitu Pak di e-learning Pak, sedangkan kelas C itu nggak ada Pak. Oh, kamu kasih ya? Di e-learningnya. Ya, kamu kelas C. Iya Pak. Iya kan saya kelas C ya, nggak apa-apa. Nanti selama ada nilainya itu kamu udah nggak masuk kok untuk UTS-nya. Iya baik Pak. Jadi sebenarnya absen yang di e-learning itu cuma backup aja, cuma backup kalau Anda hadir, Anda klik itu cuma backup atau arsip. Jadi kalau Anda kerjakan tugasnya, ada nilainya, itu udah backup masuk. Beda dengan apa namanya yang konvensional. Konvensional harus ada absen. Karena kan nggak tahu kamu ada apa enggak, gitu. Ada wujudnya apa enggak. Nah, siapa tahu ada wujudnya nggak ngirim atau nggak mengumpulkan jawaban. Tapi udah oke ya untuk UTS ya. UTS juga cukup menarik. Anda cari jurnal, kemudian dianalisis, direview, dan cari salah-salahnya. Bahkan salah-salahnya itu benar-benar salah. Terkadang di jurnal itu kan, nah kayak tadi ini ya, kurang lengkap gitu ya. Kita kan memberikan get, mode, oh ternyata kurang lengkap nih. Yang tadi mana ya? Tidak ada pembalikannya nih, ya. Atau yang ini, oh ini tidak ada balikan ini. Nah, itu seperti itu ya. Anda berikan komentar atau kesalahan gitu. Iya Pak. Nah, untuk dari saya ada tugas nggak? Tugas kelompok besar ada ya waktu itu ya? Atau belum sempat ngomong? Itu yang sama kayak di praktikum itu bukan sih Pak? Apa namanya? Studi kasus ya? Bukan? Studi kasus. Diberikan studi kasus bukan? Iya Pak, yang di kelas praktikum itu Pak. Iya, pokoknya itu sebagai apa namanya tugas saya untuk papernya dinilai sebagai tugas teori dan pembuatan diagramnya dinilai sebagai tugas praktek, kan gitu. Cuma mengingatkan saja kalau takutnya saya lupa kasih tugas atau kamu juga lupa dengan tugasnya, jadi sama-sama mengingatkan. Oke, UTS-nya seperti itu dan nanti kalau ada apa namanya yang kurang-kurang bolehlah ke saya atau
menghubungi saya gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Oke, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, ya. Ya. Kemarin kan yang pembahasan terakhir di praktikum mau ada itu ada koreksian ya Pak. Nah, tapi kan biasanya dibuka forumnya Pak. Jadi perbaikannya saya taruh di forum yang sama Pak. Di Pak Lukman kan? Apa sih koreksian? Oh, bukan Pak Lukman memberikan forum. Apa saya? Yang kan yang studi kasus Pak. Enggak, yang studi kasus Bapak. Tuh. Ya, coba ngomongnya pelan-pelan deh. Ini jadi jelek jaringannya nih. Tenang, napas dulu. Suara saya terdengar nggak Pak? Ya. Di mana? Di forum? Saya delay deh Pak. Jadi kan. Iya, makanya jangan buru-buru. Iya, di forum. Jadi kan itu kita bahas kelas diagram ya Pak. Ya. Praktek teori. Nah, kan ada revisiannya, Pak. Ya, enggak di praktikum, Pak. Praktikum. Area saya buka dulu. Terus? Ya. Nah, itu kan ada di pertemuan, pokoknya tanggal 14 Oktober ya, Pak. Ya. Nah, biasanya kan, ya. Biasanya kan ada forum lagi ya Pak untuk revisian sama tugas baru. Nah, karena forum selanjutnya ada, ya jadi saya upload di situ lagi Pak untuk revisi. Oh, iya. Kalau apa namanya belum ada revisian atau kotak forumnya, simpan aja dulu. Simpan aja, nggak usah diupload lagi. Simpan aja, karena kan itu juga pasti direvisi. Pasti buat kamu nanti presentasi juga atau dikumpulkan. Jadi disimpan aja dulu, tidak perlu diupload. Jadi kalau nanti diminta diupload, nanti biasanya sekalian dengan tugas apa, jadi biar sekalian gitu. Jadi kalau nggak ada, tetap dikerjain karena itu revisi. Kalau nanti terakhir nilainya mau oke, dikerjakan saja dan disimpan gitu. Jadi kalau belum ada uploadannya atau tempat diminta upload, jangan diupload dulu. Nanti takutnya kamu udah merasa upload, malah hilang nanti, kamu nggak punya backupan. Gitu. Oke, Pak. Jadi simpan aja dulu ya. Ya. Jadi disimpan dulu saja kalau memang belum ada yang diminta, direvisi, tapi disimpan. Nanti biasanya sekalian nih, pas apa, ataupun nggak usah dikirim lagi, langsung pengumpulan paper biasanya. Kalau nanti saya lihat, cuma ini doang kok, pasti direvisi, pasti di ini kok, gitu. Ya. Jadi disimpan aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahannya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi menjawab. Ya. Kemudian, oke, saya akhiri perkuliahannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Ya.